Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu tsumma atal jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadatu thalathati ayyamin wa man massal hasa faqad lahu. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita dapat berkumpul kembali, bersua kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya ikhtiqo amar batilah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana player yang sudah di-share berkaitan dengan kajian hari ini, insyaallah kita akan membahas sebagai pembuka bahasan berkaitan dengan seputar ibadah Jumat. Dan mungkin pembahasan ibadah Jumat itu tidak akan sebanyak pembahasan berkaitan dengan ibadah sholat berjamaah yang sudah kita selesaikan di minggu-minggu sebelumnya. Sekarang kita akan coba lihat, yaitu berkaitan dengan adab-adab sholat Jumat atau ibadah Jumat. Nah, mungkin dalam hal ini sepertinya lebih khusus, yaitu untuk bapak-bapak. Tapi untuk ibu-ibu tidak menutup kemungkinan juga, karena nanti ibu-ibu yang tahu itu memiliki tugas dan memperhatikan bapak-bapaknya gitu. Nah, bapak-bapak yang diwajibkan untuk sholat Jumat atau ibadah Jumat, yang wajib sholat Jumat itu adalah orang yang ada di tempat, kemudian juga sehat, maka wajib sholat Jumat. Tapi yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat yaitu satu, perempuan, kedua, anak kecil, ketiga, hamba sahaya, keempat, orang yang sakit, kelima, orang yang safar atau yang sedang bepergian itu memiliki pilihan. Nah, Pak, nanti kaitan dengan anak kecil itu sebetulnya tidak wajib Jumatan. Nah, maka kalau misal nanti ada di satu masjid yang ternyata banyak anak kecil dan anak kecilnya luar biasa aktifnya sehingga mengganggu ritual ibadah sholat Jumat atau ibadah Jumat khususnya untuk bapak-bapak, alangkah lebih baiknya sebetulnya tidak mengapa anak kecil tidak dibawa terlebih dahulu untuk sholat Jumat. Ustaz kan ngajak murah kali teh supados ngadidik ngajarkeun. Upami tujuan ngajarkeun punten ajarkeun cileres gitu catatanana. Jadi bukan mongkon tujuan ngajarkeun tapi diantep gitu, Pak. Itu mah bukan ngajarkeun gitu, Pak. Jadi kalau mau mengajarkan, ajarkan yang baik bagaimana ibadah Jumat itu. Karena contoh seperti ini, anak kita yang kita bawa untuk sholat Jumat atau ikut ibadah Jumat, dan mau yang biasa nyarek jeung ngabejana tua di bapaknya hilang gitu. Makanya kita sebagai orang tua perlu memperhatikan. Kenapa harus kita perhatikan khususnya dalam urusan ibadah Jumat? Karena ibadah Jumat dilaksanakan hanya 1 minggu sekali, Pak. Lebar.
Nah lebarna anu tara sholat 5 waktu ka masjid Jumatan aya gitu. Kan begitu. Saminggon sakali, ayeuna tos masa saminggon sakali terganggu dari ibadah Jumat teh. Nah, maka kita saling pengertian satu sama lain dalam membantu untuk menjaga kekhusyuan ibadah Jumat sehingga ibadah Jumat itu benar-benar menjadi maksimal dan mendapatkan pahala yang benar-benar kita inginkan. Karena nanti ada syarat-syarat sehingga ibadah Jumat itu menjadi sempurna. Nah nanti juga untuk bapak-bapak nih catatannya, mudah-mudahan setelah dibahas berkaitan dengan adab ini tidak akan ada bapak-bapak anu pertama dongkap kalian tapi caliknya dipeker. Loh. Dan saat pas dibahas ya, mual aya deui bapak-bapak anu dongkap yang pertama tapi caliknya dipeker. Gitu. Nah, kemudian upami di luar ngobrol, kalau bola, aduh dan sebagainya. Nah, nanti kita akan lihat betapa besarnya pahala yang harus kita ambil ketika ibadah Jumat. Nah, untuk ibu-ibu juga catatannya, ketika bapak-bapak ibadah Jumat dan ibu tidak diwajibkan untuk Jumatan, maka ibu tidak ada kaitannya dengan ibadah Jumat. Dinten Jumat mah kalau bapak-bapak ibadah Jumat, kalau ibu-ibu mah dinten Jumat waktu duhur tetap duhur. Ya, dan sanes ibadah Jumat kalau ibu-ibu mah. Makanya ketika ibu-ibu mendengar adzan di waktu Jumatan, apakah harus menunggu dulu bapak pulang kemudian sholat, ataukah boleh setelah mendengar adzan itu ibu langsung sholat? Silakan. Karena ibu bisa melaksanakan sholat pada waktu itu karena ibu-ibu mah tidak terikat dengan ibadah Jumat. Maka jangan terkena ngantosan kalau bapak ngantosan bu. Itu ibu-ibu sholat zuhur ngantosan bapak kui. Kumaha betul kui? Banyak pada mual sholat. Nah, jadi silakan karena untuk ibu-ibu ketika ada Jumat itu zuhur kalau ibu-ibu mah. Tapi kalau bapak-bapak ketika ada zuhur di hari Jumat itu Jumat. Nah, karena tadi syaratnya Pak, wajib bagi bapak-bapak yang mungkin ada di rumah dan sehat itu untuk sholat Jumat. Ayeuna kumaha anu kaboboan dina dinten Jumat? Ayah di bumi sehat kayak gitu. Pas bentar batur pas bubar tuh. Nah, kumaha? Biasa gitu. 3 tos kuduhur. Biasa gitu. Tidak bisa. Dan biasa tos mah calik di bumi sehat. Naon anu menyebabkan jadi tidak bolehnya Jumatan? Dan kamu bapak-bapak mah dina dinten Jumat aya zuhur, kamu no cari di bumi sehat. Ayeuna kabogohan itu mah bukan jadi sebab berubahnya kewajiban Jumat, Pak. Jabang kabogohan teh padahal tos siap-siap ya teh. Tos ibang kan ku sabab ningali jam, setengah jam deui cari. Jual teu aya atuh pas bentar hari PE tos ku arwi. Nah maka kalau bapak-bapak wayana tetap wajib Jumat. Wajib. Atau kumaha itu Jumatanan? Kedah milarian rencang wayana. Karena Jumatan mah berjamaah. Terus kumaha cenah upami nyangat rencang hiji ya biasa mangga. Nah itu sudah kategori berjamaah. Berarti nu hiji kena jantan khotib. Kurva. Ada kadek pengalawaran sama bapak-bapak. Nah ini tugas ibu-ibu, bu. Jatan wayana nuju dinten Jumat mah, bapak-bapak aya di bumi, karunya cenah capek wayana gugahkeun, waya gitu. Karena naon daya sebab mendapatkan keringanan tidak Jumatan. Nah, rieun teu sapareng teu aya di bumi sehat, beda naon si malam gitu. Wayana gugahkeun we heula kalau melaksanakan ibadah
Jumat. Nah, coba kita lihat Pak, ayat yang menerangkan seruan untuk ibadah Jumat, khususnya untuk bapak-bapak, yaitu di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, fas'au, kata Allah, maka bersegeralah kamu ila dzikrillah, untuk mengingat Allah, wadarul bai', dan tinggalkan segala kesibukan-kesibukan jual beli, perdagangan, profesi, kantun ke. Coba perhatikan Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai kalimatnya fas'au, sok bersegera. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh untuk bersegera? Diusahakan untuk di awal waktu, karena banyaknya keutamaan ibadah Jumat bagi bapak-bapak yang mempersiapkan di awal waktu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan fas'au, sok enggal-enggal. Waktu digerote, tegengeng seueur ngalamun, sok persiapan, komodai upami nyalsek mah, maka silahkan cepat-cepat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkan segala kesibukan. Kata Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Nah, ieu butuh kasih ibu-ibu. Eta upami ayeuna aya bapak anu waktos dina Jumat ibadah pada sholat Jumat hararese, termasuk murah kali pamageun ulah dugikeun ka aya anu dongkapna teh pas adzan Jumat sampai dongkap. Teu aya. Punten, saatosna dibahas ieu moal aya deui bapak-bapak anu dongkap Jumatan pas adzan Jumat. Komo deui pamikoti pas penutupan mah. Robana anina jolo-jolo di ditu teh gitu kan. Nah, moal aya deui anu dongkapna ibadah Jumat tapi gitu. Dan kekatinggal ya, lebarna nalika urang teu egal-egal untuk bersegera ketika ibadah Jumat. Karena Allah begitu luar biasa, fas'au, sok egalkeun. Margi aya kautamian sadaacan waktu Jumatan. Dan persiapan oke, itu teh jantan pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba kita perhatikan Pak, nomor pertama, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita diharapkan datang lebih awal ke masjid untuk menghadiri sholat Jumat. Ustaz, cenah hari ibu-ibu kumaha atau kenging kautamian Jumat? Nah, itu salah satunya. Ibu miwaran ka bapak-bapak enggal-enggal ibadah Jumat. Jadi jangan dibiarkan dinanti-nanti. Minimal kalau urang Pak gitunya. Nah, kalau minimal ya Kak, maksimal ya mah. Maksimal paling telat setengah jam. Tos aya di dieu. Gitu. Atau yang begitu sibuk, oke, 10 menit pangitanya. Tapi rata-rata di pabrik oke keluar nama. Ayahnya setengah jamannya 15 menit. Nah, 15 menit. Tapi iya mah cari di bumi atau nyampe atau gitu kan. Pada nyebut-nyebutkan sorangan padahal tersibuk. Nah, itu 15 menit maksimal, oke, tos saya di hari 15 menit mah sangat teuing, Pak. Pendek teuing waktosna, setengah jam tos saya di masjid. Itu lebih luar biasa. Komodai upami jam 10 kali. Wah. Bari beres heula gitu. Nah, dan silakan lebih awal itu lebih baik. Karena nanti ada pahala yang begitu luar biasa. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk lebih awal datang ke masjid ketika ibadah Jumat? Sama dengan kaitannya ayat tadi, di mana Allah menyeru fas'au, sok enggal-enggal gitu soal teh. Karena ada keutamaan yang datang hanya 1 minggu sekali. Pak, kamu kurang ibadah Jumat teh. Tos mah dikirangan dari rokaatna anu kawitna 4 jadi 2 gitu. Ariteun amalan-amalan yang lain oge dikantunkeun kan lebar. Silakan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Coba kita lihat hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Maniktasala yaumal jumu'ah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumu'ah, guslal janabah,
yang mandinya seperti mandi junub. Sumaroha, kemudian pergi ke masjid. Di dalam ibadah Jumat itu, jadi sebelum Jumatan perlu kita perhatikan. Bahkan juga dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu ketika ibadah Jumat itu. Dan mandinya bukan mandi biasa, yaitu guslal janabah, seperti mandi junub. Nah, simpuri Pak curiga aya anu nyebatkeun bahwa sunahna sapatemon teh malam Jumat. Halo. Tuh, aya nyebatkeun sunah sapatemon malam Jumat. Sigana teh kusabab maca hadis ieu panjenengan. Nah, dina dinten Jumat teh mandina mandi junub. Berarti wengina kan gitu. Padahal ternyata ini merupakan anjuran untuk ibadah Jumat, Bapak-bapak. Jadi seperti mandinya mandi junub. Ari mandi junub kumaha? Nah, cobi kira ieu diperhatoskeun. Bapak-bapak salami ieu mandi junubna sareng kumaha sareng ibu-ibu. Kalau Rasul itu mandi junub, ketika bangun tidur, Rasul tidak akan mencelupkan terlebih dahulu tangannya, tapi mencuci tangannya itu memakai gayung terlebih dahulu, kemudian dicuci, lalu digosokkan, kanu tembok, gitu. Kamu urang mandi luruhan gitu punya, gitu. Supaya bersih. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ketika kita bangun tidur jangan langsung mencelupkan tangan itu ke air yang ada di bejana, karena kita tidak tahu ketika kita tidur panangan orang kayak di mana gitu. Terus ente, ibu bapak nuju bobo panangannya di mana? Aduh kan, ya saja tergagal naon gitu. Nah, orang teh. Nah, maka Rasul memerintahkan, namanya teh melarang ketika kita bangun tidur jangan langsung mencelupkan tangan itu ke bejana, air yang ada di bejana. Disebut dengan mandi besar teh. Jadi bahasa mandi besar itu bukan berarti sahabat bapak gitu. Tapi mandi besar, mandi junub itu karena ada praktek yang berbeda. Nah, setelah itu barulah kita mandi biasa, pakai sabun, pakai sampo, mantap silahkan. Nah, bapak-bapak mandi junubnya gitu nih. Kumaha? Dijebur gitu. Nah, itulah mandi junub yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti para ulama ketika setelah mandi junub itu sudah cukup, tidak perlu wudu lagi, karena kita sudah wudu gitu. Nah, demikian apalah mandi junub. Nah, itu pun berlaku ketika kita mandi hendak melaksanakan ibadah Jumat. Jadi mandinya seperti itu. Tak ayeuna kasusna bapak-bapak anu damel kumaha? Kan tidak mungkin atuh. Waktunya pun hanya sebentar, bubar paling lami oge setengah jam di waktu adzan, kan begitu. Setengah 12 terus bubar. Alhamdulillah setengah 12 upami adzan jam 12. Ieu kumaha? Yang adzan setengah 12 bubar 12 deh. Nah, otomatis untuk bapak-bapak yang bekerja mungkin akan kesulitan melaksanakan mandi terlebih dahulu. Maka mandi bapak-bapak di hari Jumat itu bisa dirapel ketika mandi di waktu pagi. Jangan diencing-encing kene oke, biasa mempraktikkan mandi untuk ibadah Jumat nanti. Mana itu teh? Ketika sudah menginjak hari Jumat. Jadi silakan. Jadi diniatkan untuk melaksanakan ibadah Jumat. Nah, maka ketika nanti keluar dari perusahaan atau pabrik, silakan cukup dengan berwudu saja. Tos weta, berarti kita sudah mendapatkan keutamaan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika keluar pabrik, kurang teh tenang kekeri, aku godaan teh keluar di pabrik teh ngobrol, kabar oksigen, mobil, gitu kan, dan lain sebagainya. Padahal waktunya sebentar. Coba upami kurang diutamikan. Nah,
datu tausiah di pabrik dan mengalami 15 menit paling telami. Karena saya pun sama mengukur ketika tausiah atau khutbah Jumat di pabrik itu ya paling lami 20 menit sareng sholatnya. Jadi 15 menit itu ya sudah selesai. 10 menit kamu tausiah pun sudah selesai. Itu kamu 2 khutbah. Kemudian sholat 5 menit ya sudah cukup. Jadi jong-jong gitu para karyawan itu untuk istirahat. Karena begitu pun Rasul Pak. Jadi Rasulullah ibadah Jumat antara khutbah Jumat Rasulullah sedikit ringan, tapi luar biasa. Penyampaian materi-materi yang disampaikan itu mengena pisan. Kasaha para mustami sedikit tapi tersampaikan. Jangan sampai terlalu panjang, terlalu banyak sampai mustami itu ada titik jenuh. Tos teu ngadangu deui naon nu didugikeun ku ustad. Nu awalna gede eta ustad jol ngaletikan kayak gitu kan. Bukan teh ka mana. Nah, jadi jangan seperti itu. Karena naon lebar. Ibadah Jumat hanya 1 minggu sekali. Darokap ngarumpul araya, maknya terbiasa kasampaikan. Nah maka kalau para khotib Jumat itu sebisa mungkin melihat waktu 15 menit cukup. Kemudian juga untuk khotib Jumat mah teu kenging lalaunan sorangan teh. Pos mah ningali teks. Lalaunan orang-orang yang beriman apabila diseru sekali-kali itu kemarahan gitu kan. Jadi umpami ningali teks atau minimal rada lantang. Dan Rasul saja Pak ketika khutbah Jumat itu naon namina teh ihmarrat aynahu bulu suasana wastada ghadabuhu siga tuker nampak. Kemudian seperti menyiapkan pasukan perang. Maka menuju naon namina teh mustamin awal itu aya menuntunkan kota ini. Tuh aya ngacai gitu. Daya barawakot gitu. Nah, karena tidak pelan dan tersampaikan, tapi ringan sedikit, sehingga pesan-pesan itu betul-betul tersampaikan. Dibandingkan panjang 1/2 jam sampai beres-beres atau mustami teh kalau beuki, ngali zaman we, itu lagi ngali khotib gitu kan, terus itu. Nah, so kira. Jadi ada titik jenuhna mustami oge, lami-lami teuing mah. Aduh, komo atuh nu di pabrik teh kan gitu. Yang istirahat, yang acan sarapan dan lain sebagainya, atuh riweuh gitu kan. Nah, maka ringan tapi tersampaikan. Itu silakan. Rasul seperti itu. Tapi kalaupun guru, kami Ustaz Namsul Judi, wah itu karena tukang orasi khutbah Jumat oge Pak, luar biasa. Masa demo ya. Wah, demo. Gitu. Adem, bos kami digebrik atuh. Naon namanya teh mimbar. Untuk apa kalian datang ke sini kalau hanya untuk tidur? Baru langsung kan udah sholat Jumat tinggal nunggu ustaz dari kamu aja gitu. Apa kan? Ditanya tunduk tuh, tapi aku begitu udah Jumat. Jadi naon tersampaikan. Itu. Nah, khotib seperti itu, aku udah lebar, Pak. Tos mandok, kabeureum deui. Nah, nanti bakal kelihatan. Lebar ibadah Jumat teh. Tos masa minggu sekali tidak dimaksimal. Sangat disayangkan. Nah, kembali lagi, kenapa Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk datang lebih awal? Ternyata pahalanya begitu luar biasa. Coba kita lihat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man roha bisa adil ula faka'annama qarraba badanakan. Siapa yang berangkat Jumat di awal waktu, maka ia seperti berkurban dengan unta. Luar biasanya. Kemudian wa man roha fi sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqaratan. Siapa yang berangkat ibadah Jumat di waktu yang kedua, maka ia seperti kurban dengan sapi. Tuh, tiap Jumat atuh Pak urang teh pahala kurban teh geuningan biasa. Kemudian wa man roha fi sa'ati talitati faka'annama qarraba qabsan aqrona.
Siapa yang berangkat Jumat di waktu ketiga, maka ia seperti berkurban dengan kambing kibas yang bertanduk. Kambing nawa biasanya kambing aneh satu dia mah. Wah, kambing nawa biasa. Jadi gede pak gitu kan, gendut. Anu nawa muter gitu kan. Nah itu. Ada bisa. Itu teh waktu anu katilu. Kemudian kata Rasul, wa man raha fi sa'ati rabi'atika faka'an nama qarraba dajajatan. Barang siapa yang datang pada waktu keempat, maka ia seperti berkurban dengan ayam. Kemudian wa man raha fi sa'atil khamisati, dan barang siapa yang berangkat Jumat di waktu yang kelima, faka'an nama qarraba baitotan, maka ia seperti berkurban dengan no. Ayo, si, no, gitu kan. Nah, ada nu kagenep naon? Nu kagenep teu kasebatkeun. Berarti itu memiliki keutamaan yang luar biasa, Pak. Coba pikir we. Nah, urang teh terkadang terlena-lena padahal Allah sudah menyiapkan pahala yang begitu luar biasa. Ku sabab naon pahalana peda teu katinggal. Ya, itu. Maka kurang teh sok leha-leha. Peda pahalana teu katinggal. Padahal Allah teh pasti disiapkeun. Coba upami DKM Al-Ikhlas membuat program. Sak nu kahiji jajakeun beureum mungkul. Sak nu kadua nu biru. Sak nu katilu nu hejo. Sak nu kaopat nu ungu. Sak nu kalima nu koneng. Cik, Pak. Bakal Pak Boro-Boro mah? Pasti. Nah, Pak Boro-Boro kusabab katinggal barangna aya. Padahal Allah mah lebih dari itu. Upami ayeuna kurang diprogramkeun siga kitu, mungkin kita mendapatkan apa yang kita lihat, tapi pahalana teu aya kitu. Nah, eta. Cobi cenah mun Allah teh nya ontana aya we di payung gitu. An ari aya tadi payung ada moal boro-boro atuh. Sieun. Itu betul Allah teh ditemongkeun ontana ka layang mami ontana ditemongkeun gitu. Nah, sieun, tapi Allah sudah menyediakan pahala seperti kurban Allah. Karena bener Pak, lebar ayeuna Bapak tos dongkap pertama ikalah ngobrol gitu teh. Ini kaitannya dengan sab yang pertama. Jadi awal waktu itu kaitannya dengan sab yang pertama. Ternyata celeketek Bapak mas setengah jam begitu tos aya. Sajam tos aya begitu. Batur mah nembe bade setengah jam nembe aya gitu. Bapak ngobrol di situ setengah jam, batur nembe dongkap. Ternyata mayunan Bapak atuh di sab pertama. Kalah kapiheulaan kan lebar. Sok cobi ieu teh mung dongkapna samingguan. Sakali. Kira. Eta pon kieu judulna aya waktu panggeulana. Ari sugan terek nempatan satu kahiji atuh. Naon lapakna si yang tempat biasa nyarane gitu. Pangkoterna aduh kebarna. Begitu. Cobi nuju lowong keneh atuh urang teh langsung babeutan. Ulah dugikeun urang di kengke. Ini tugas ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu ya gitu. Kami biasa ibu-ibu aturkeun dugi ka dieu ku gitu. Sudi poe. Pahala panggeulana dongkap ka masjid ari pek teh kala dibakar wae. Ibu-ibu dongkapan gitu. Itu. Yang ini ibu-ibu juga mendapatkan pahala dalam urusan ibadah Jumat. Nalika ngemotan apana? Urang kali pamagerna kan gitu. Coba Pak saat tadi bahas siga kieu, upami masih kene dipengker geus teu teuing we. Da sanes saur abdi atuh, saur saha? Saur Rasul. Dan Allah yang menyuruhnya fas'au sok enggal-enggal gitu kan. Supados naon? Kita mendapatkan pahalanya saminggon sakali. Gitu untuk ibadah Jumat. Kemudian yang kedua, berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu. Nah, itu diusahakan di bumi urang teh gaduh wudu. Nah, ini hadisnya, hadis riwayat Muslim nomor 857. Man tawaddoa, barang siapa yang berwudu,
fa ahsanal wudu, lalu membaguskan wudunya, summa atal Jum'ah, kemudian ia mendatangi sholat Jum'ah, fastama'a, waktu menuju ibadah Jumat nate ngadamukeun khotib Jum'ah, wa ansota jempe karena ngobrol, tapi wa ansota jempe gitu, tidak mengobrol. Gufirolahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni ma bainahu wa bainal Jum'ah, dosanya antara Jumat ke Jumat. Wa ziyadatu, dan ditambah salah satu ayamin 3 hari selanjutnya. Tuh berarti 1 Ahad Senin tuh luar biasa. Tosma 7 8 8 10 itu Jumat ka Jumat ditambihan 3 deui eta teh mung ibadah Jumat unggul. Paling ibadah Jumat paling lami sabaraha jam? Paling lami setengah jam. Eta teh lami setengah jam. Dan paling lami oge dari urang alhamdulillah balagur urusan. Itu 20 menit beres. Ya, terus ente. Aya urusan ulami aya ya. Bang dicirian belum nih. Ya, harus lebih semangat untuk urusan lami teh gitu kan. Berarti berbobot eta kausiahna. Teu didangukeun ulah dugikeun ka henteu. Nah, waziyadatu salah satu ayamin, maka ditambah dengan 3 hari yang selanjutnya, wa man masal haso faqad lago. Sobika, dan barang siapa yang bermain-main dengan tongkat, ngoprek naon we, maka kata Rasul faqad lago, maka ia benar-benar melakukan hal yang batil. Ada tahun namanya teh kasih beri beberapa masjid yaitu pemuda. Yang kali kolot tentengin we kan itu. Pemuda. Hari pun bisa tak lagi. Naon main game atuh. Menjubut banget. Dan langsung atuh disindir hari kakek gitu. Ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, salah satu di antaranya yaitu ibadah Jumat yang tidak lama, hanya paling 20 menit. Ternyata syarat-syarat ibadah Jumat pun tidak terpenuhi. Padahal itu menjadi bekal yang paling utama untuk kita. Padahal game tidak akan menjadi saksi di hadapan kita. Coba seperti itu. Pemuda, mau kuliah ya? Di mana? Itu di Masjid Al-Furqan. Jadi nomor apa terang? Jalur sayang. Namanya caringin. Nah, itu pas belokan, ada balik kaluburna, itu Masjid Al-Furqan ada di nya. Itu kan mahasiswa unggul. Ngefati kenalan nanti mustami nanti. Nah, ini payunan bisa tuh kerkiu gitu. Mana ya teh? Gitu. Kacamata gitu kan dan lain sebagainya. Ya langsung gitu. Ya iya. Ya kita pun harus mengingatkan ada karunia tuh. Lebar ibadah Jumat tapi seperti itu. Faqad lago, maka akan batal pahalanya. Ya kan nyepang naon wae oge nyong siga bapak gagambaran dina karpet ieu we. Si atuh si fokus nuju khotib Jumat teh gitu kan. Jadi ngadugikeun janten pahalana janten teu aya atuh lebar. Hari ibadah Jumat sah, ya sah, tapi tidak sempurna dalam pahalana gitu. Dan kata Rasul itulah sia-sia lebar ya. Janten Pak anu dongkapna di pertama kene oge, tapi ternyata melakukan hal-hal yang memang ternyata kata Rasul itu sia-sia, itu bisa menjadi mengurangi nilai pahala ibadah Jumat. Kemudian anu dongkapna ternyata khotib Jumat atau beres khotibna, khutbahna. Itu lebar bisa gitu. Jadi begini Pak. Jadi yang kene pun guru Ustaz Sofyanuddin, Ustaz Sofyanuddin. Dan anjeunna menjelaskan bahwa malaikat itu di dalam hadis itu sedang menunggu di setiap pintu. Jadi masih ada salah pantaunya gitu kan. Jadi malaikat itu sedang menyiapkan catatan bagi siapa? Bagi mereka yang datang terlebih dahulu sebelum adzan. Jadi sebelum adzan itu sudah ada catatan yang utama luar biasa.
Nah, ketika adzan, maka malaikat itu menutup catatan itu. Makanya anu dongkap pas adzan teh moal kacatet kautamian pahala sebelum adzan. Iya, di absen ke malaikat. Nah, kemudian malaikatnya ke mana tuh? Malaikat itu duduk bersama orang-orang yang ibadah Jumat mendengarkan khotib, berkhutbah. Ya tentu kacatet eta teh. Sah ibadah Jumatna sah. Cuman keutamaan-keutamaan yang tadi Rasulullah SAW sebutkan, kenapa Allah itu menyeru untuk segera-segera? Karena ada keutamaan di dunia gitu. Jadi persiapan Bapak di bumi, ibadna, wuduna gitu kan, dan lain sebagainya, nganggo sesengitan, mapa di bumi teh ka masjid teh, maka dihitung setiap langkahnya, itu menghapus dosa dan satu lagi mengangkat pahala. Maka kata Rasul, jalmi anu paling beruntung teh anu paling tadi bumi di masjid. Itu. Nah, pahalana langsung surur. Nu ka masjid. Yang ka masjid atuh, ari jauh di masjid ke masjid mah beruntung kumaha. Dan anu paling tebih beruntung, jarakna terhitung ukurannya karena langkahnya lebih banyak. Atau semajauh dekat masjidnya agar lebih utama anu catat sok ka masjid. Anu paling parah nya catatnya itu lebar. Allah sudah memberikan nikmat, lokasi rumah kita dekat dengan masjid, tapi kurang dimanfaatkan. Karena banyak orang yang ingin dekat rumahnya dengan masjid, tapi ternyata oleh Allah belum ditakdirkan. Orang mencatat, aduh, ya, manfaatkan sebaik mungkin. Nah itu Pak, nya jantan awas kata Rasul, wa man masal hasom faqad laku. Jadi sahawae anu nyepeng naon tongkat, naon ngoprek naon bapak teh gitu kan, ieu dan lain sebagainya gitu. Nah itu teh naon sia-sia gitu. Kemudian yang selanjutnya mandi Jumat dan bersih-bersih dari rumah. Nah ini hadisnya juga disinggung di awal yang tadi, di mana kita dianjurkan untuk mandi dan mandinya itu adalah mandi junub. Kemudian di sini lebih dijelaskan lagi, man tawaddo'a yaumal jumu'ah, barang siapa berwudu di hari Jumat, fabiha wa nikmat, maka itu baik. Wa manik tasala fal guslu, namun barang siapa mandi ketika itu maka mandinya afdolu, itu lebih afdol. Itu Pak. Ya kan? Mandi itu wajib atau sunnah? Nah, sunnahnya kategori sunnah muakkadah yang nilainya berat. Upami ada kesempatan untuk mandi, silakan mandi terlebih dahulu. Kalaupun ternyata tidak ada kesempatan untuk mandi terlebih dahulu, maka berwudu pun itu baik. Tapi mandi terlebih dahulu itu lebih baik. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ah, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, wa yatatoharu, dan bersuci semampunya, mastato'a min tuhurin, wa yadahinu min duhni au mas au yamasu min tibik bayarfuna, minyakna, acukna. Nah itu teh pahala kamu ibu eta teh. Ayeuna bapak nuju ibu terus disiapkeun diseukikeun. Pokona acukna acuk terbaik. Ari bapak-bapak mah biasana ngagantung kene sok dianggo. Eta Jumatan mah gitu kan. Nu dina lomari gitu kan. Ibu siapkeun acukna, sarungna, keur mari dinya. Teras we parfumna supados dianggo. Nah itu kamu ibadah Jumat. Ya kan asli gitu, serius ibadah Jumat teh, bukan main-main. Kemudian summa yakhruju fala yufarriqu bainas naini. Kemudian keluar dari rumah lalu menuju ke masjid, dan dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan. Nah, ya kan dia. Yang tidak boleh itu semuanya. Jadi yang tidak boleh itu ketika orang sudah duduk di sini berdua, kurang kuyung didinya kata gini.
Tapi abdi urang pas dongkap di ditu aya nu kosong dipayun mah. Punten hungkul silakan. Maka utamakan yang di depan ketika masih kosong. Makanya lebar anu calik dipengker ada di payun kosong kene. Sok we kurang teh eusian. Yang tidak boleh itu adalah ketika orang yang sudah penuh di depan tos calik pak ada kurang teh cina turada. Menyingkap nah itu yang tidak boleh. Jodoh we didinya. Nah itu yang tidak boleh. Gitu. Jadi tidak boleh memisahkan dua orang yang sedang duduk. Jadi kalau kita orang ngirim rumah, punten gitu. Nah, cuman nanti di dalam surah Al-Mujadalah itu ayat 11 bertanya. Fafsahu yafsahillahu lakum. Upami ayat nyuhunkeun untuk meminta keleluasaan, maka berikanlah keleluasaan itu karena Allah akan memberikan keleluasaan kepadamu. Gitu. Dan urang kahiji tidak boleh memisahkan, cuman upami urang memberikan, maka itu menjadi kebaikan kamu urang. Terus itu. Tapi upami tos heureum mah, Pak, tong dipapaksa da hese. Dan upami ayeuna Bapak dongkap dipongker parinu ada dipayun kosong. Nah, mata si mah upami nuju Jumatan, Pak, itu sebelum khotib naon namina teh salam itu sok ngarapikeun heula. Bapak-bapak mangga kaparayun heula dirapikeun isi heula nu payun we kaparayun. Gitu. Itu anu dipongker pinu ada dipayun kosong. Kumaha kan begitu. Nyata sok kaparayun heula gitu. Nah, ketika sudah rapi baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cali kowe ada gitu. Jadi seperti itu. Jadi hari khotib Jumat mah memiliki naon namina teh kekuasaan penuh. Khotib Jumat mah tong siun, Pak atur ku Bapak gitu. Tenang, kalem gitu kan. Ya dan atur ku Bapak. Karena Bapak sebagai khotib khutbah. Nah, ketika berlangsungnya Jumatan, bapak-bapak yang lain itu tidak boleh nyarek kanu lainna, terbiasa. Anu memiliki wewenang itu adalah khotib. Nah, nanti akan dijelaskan. Bapak ngobrol itu tidak boleh. Nyebatin jempe itu ngobrol wae. Itu dengekeun. Ya itu tidak boleh kata Rasul. Jangan. Nah, itu begini. Jadi orang fokus mendengarkan khutbah Jumat, kecuali ada mandat di khotib. Misal murang kali pahurit di bongkar atuh Pak. Kulumpatan. Jeung sorana teh leuwih tarik di batang khotib begitu kan. Nah, maka saur khotib teh Pak punten murang kali dikondisikan. Nah, boleh Bapak silahkan. Tapi upami Bapak hitam ketika khotib sedang berlangsung, itu tidak ada kewajiban untuk Bapak hak untuk melakukan hal seperti itu. Tapi kewajiban Bapak mendengarkan khutbah Jumat. Itu saat ketika khutbah Jumat. Dan wayahna. Nah makanya kalau misalkan seperti itu, tapi dia usah khotib itu cici gitu kan, ternyata baru teh gitu kan. Nah berarti silahkan Bapak yang memang membawa anak-anaknya tolong untuk dikondisikan. Karena lebar sekali lagi Pak. Itu Jumatan teh mung saminggon sakali. Dan apa yang disampaikan oleh khotib itu harus tersampaikan. Lebar bisa. Itu sangat disayangkan. Jadi kalau kita membawa anak-anak ketika Jumatan, tolong kurang diatur jangan itu sehari gitu. Maksudnya diatur itu sebelum khutbah. Ya dan sebelum khutbah. Hari tos khutbah bapaknya tetiasa anak. Hanya pamitiasana, upami memang kurang teh untuk mengajarkan, mendidik anak, ajarkanlah yang benar. Ibadah Jumat itu seperti apa? Cepenganku Bapak cici dididireun gitu. Nah, pamitiasa kalian. Itu ngecar. Tapi dari ku bapana dicepeng mah mau kemana-mana Pak. Pada kurang diantep, jadi begitu. Komo paling izin Bapak turana aku kan gitu. Ya atau kuku nyetel gitu kan. Nah karena ada beberapa tempat yang saya berkhutbah itu sakumaha talikna abi Pak dan rasana cek batur teh suara abi teh kali gitu. Nya menggelegar. Tapi hari tama eleh mah
Usaha baru dah gitu. Kuat kalau buat pengen kesan atau usaha gitu kan. Kuat kali bugil. Karaosan asa teu kadangu gitu. Jantan anu lagi patokanna. Ketika karaos kadangu punya lirah, berarti kadangu. Tapi emang punya lirah oge asal lamun gitu kan. Ada satu kerowokan, rasa geus tarikna gitu. Da antar eleh gitu. Jadi si mustamid teh teu fokus kana naon anu didugikeun. Sehingga sangat berpengaruh pisan. Nah, kalau mesti boleh dipasihan catatan ke pengurusnya. Sok kali kumaha ieu murang kali. Mau sampai seperti apa dan mau sampai kapan. Begitu. Coba dikondisikan, tiasa, sadar. Upami kurang pada tempatkan. Ya memang damina oke murang kali. Dan kusabab dicana. Gitu deh. Padahal anak itu belum wajib untuk melaksanakan. Bapak ketika 5 waktu maknya sok bekal ke masjid, gitu kan? Kurang diajarkan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Tapi ketika Jumatan sepertinya alangkah lebih baiknya ketika melihat sudah seperti itu, toswe pemuatan gitu. Karena lebaran, anu hadirna sesederna anu tara ke masjid 5 waktu, bukan tara anu belum sempat ke masjid 5 waktu. Tapi ketika Jumatan araya tos masa minggu sakali ka masjidna kadangu deh kan gitu. Nah itu lebaran teh. Jadi seperti itu. Coba ikut Kak, naon namina teh si pengurus atuh jadi emutan gitu Pak. Naon namanya speakerna di-upgrade gitu. Supaya rada tarik gitu. Nah sebenarnya bukan karena speaker sudah bagus. Dan anggar we, speaker sakumaha caina oge. Anggar we eleh mah suaranya tuh. Nya, kalau buat kayak kita, tapi ada satu pelajaran yang luar biasa. Ternyata kalau memang dididik dan dengan cara yang benar, itu anak bisa dikondisikan. Contoh di Masjid Al-Ittihad Kencana. Bapak terang Al-Ittihad Kencana itu? Nah, Pak, nuju Jumatan, ayah murah kali, tapi duka sekolah mana ya tadi? Duka sekolah Cakap Palibnya ya. Anaknya anak SD unggul. Dan dipeker atuh ngumpulna jeung maranehna. Sugan ngobrol, henteu. Ih, cali kowe. Si guru rada. Ngejar hate teh gitu kerbutba teh, jadi rada jongjon gitu. Baladeun luar biasa. Ngumpulna dipeker. Ngaja dipekerkeun, dilebat. Jeung babaturanna sakitu kene bisa ragam. Tapi itu ngobrol cali kowe jempeng. Nah, geningan biasa gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita ambil saja yang tadi hikmahnya, karena kita sudah tahu ternyata begitu luar biasa pahala ibadah Jumat dan sangat penting, hanya hadir 1 minggu sekali, jantan lebaran. Bapak silakan membawa anak, tapi ajarkanlah sebaik mungkin anak kita agar nanti terpola bahwa ibadah Jumat itu seperti itu. Bukan yang kita biarkan untuk berlari-lari dan mengganggu yang lainnya. Begitu. Nah, upami sholat-sholat yang lain sok mangga pokok gitu. Aja kurang, ajarkan oke kurang sami gitu kan. Biarkan saja. Itu ayeuna lompatan silakan. Gitu. Tapi oke tara protes ketika memang anak-anak menuju sholat biasa, itunya anu 5 waktu, yang menyandang dipakar lompatan, bahkan kayak papayo dan lain sebagainya, ya saya tidak memprotes. Seperti alhamdulillah, itunya usaha kurang kali oke, ketika 5 waktu hadir, itu alhamdulillah. Nah mudah-mudahan itu menjadi satu kecintaan anak terhadap masjid. Tapi hari menuju sholat Jumatna, itu harus menjadi pertimbangan kamuran sadayana. Karena anak kecil belum termasuk kategori yang diwajibkan. Sareng urang oge saling memahami antara satu dengan yang lain. Kemudian yang selanjutnya dilarang berbicara dan ngobrol saat mendengarkan khutbah Jumat. Iya Pak. Idza qulta li shahibika yaumal jumu'ah ansit. Jika engkau berkata kepada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah. Jempek, sud, wal imamu yaktubu faqad laghauta. Padahal imam sedang berkhutbah, sungguh
engkau telah berkata sia-sia. Nah itu Pak. Ibu-ibu mana di bumi itu. Ini mah bapak-bapak gitu. Bapak-bapak. Itu umpami nuju Jumatan, wayahna umpami imam tos naik mimbar, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak teh tos sudah fokus. Kemudian adzan kan? Adzan, maka jawab adzan sesuai dengan apa yang dibacakan oleh muadzin. Setelah adzan, kemudian imam naik mimbar. Innal hamdalillah. Bapak teh kudu langsung ningali ka khatib. Itu. Ustaz boleh cenah urang teh bari ningali khatib, nya teu sawi geus Bapak silakan saja. Gitu. Mangga. Khatib oge jadi semangat dirasa. Bukan tipe kalau rumput, bukan kalau Bapak. Ada kan aya sebagian khatib anu memang memanfaatkan Bapak tarungkul teh. Alhamdulillah itu kalau jadi jong-jong, memang nanti maca gitu kan. Padahal ada pesan yang harus disampaikan. Ada si murid, Bapak, upami bapak-bapak sudah nutungkul teh jadi tenang gitu. Nah, ketenangan teh berarti apa yang disampaikan teh tidak masuk. Nah, itulah yang disebut dengan upami dina ilmu dakwah teh memahami psikologi mad'un. Nanti di beberapa waktu 5 menit pertama wah manteng. Ninggal gitu kan. Nah, berarti itu intonasi kena dipertahankan. Jangan menjadi lamban dan menjadi pelan. Jadi retorika penyampaian harus terus dipertahankan. Karena upami ayeuna urang nuju dakwah semakin banyak jamaah yang seperti ini, berarti cara penyampaian itu tidak diterima. Tidak tersampaikan. Berarti terawas kadanguna gitu Pak maksudnya. Jadi terawas. Nah si murid sok kada teu enakeun gitu. Maka ketika terlihat seperti itu langsung harus dirubah intonasi, cara menyampaikan gitu. Ada lebah. Begitu. Atau bisa jadi seperti itu karena terlalu lama. Maka orang tinggal jam. Ohnya geningan sudah lewat dari biasanya 15 menit. Nah, orang bakal kaukur fokusna mustami paling lami sekitar 20 menit. Sudah. Nah itu, jantan kedah tiasa mempelajari, jadi jangan jong-jong kurang, gitu kan? Kurang jong-jong nyarios, padahal mah teu begitu. Dan kita juga jangan menyalahkan mustami gitu kan? Urang kena sami berevaluasi diri, sami melihat. Gitu, belajar, mempelajari bagaimana situasi kondisi mustami. Siga ibu jeung bapak ayeuna maos dari teuing atuh. Tuh semua dalaman. Persib. Oh, Persib. Cina tuh. Nah, gitu. Begitu. Nah, jadi khutbah Jumat ketika imam sedang berkhutbah itu tidak boleh kita ngobrol. Ya di bapak teh aya kamu nyarek, teu kengeng. Barudak jarum we atuh. Nah itu cari bapak mah teu kengeng aya seperti itu. Keun we, bapak mah fokus untuk mendengarkan khutbah Jumat. Nah makana apa? Teu kengengna urang tuluy teh bisi kitu. Itu gandeng, bapak kalah kasilep ku itu. Nah, ku sabab teu fokus, akhirna peureum. Ari peureum naon? Nah, ari peureum teh sapisaran tadi faqad lagauta sia-sia. Begitu. Dan teu ada mungkin atuh kitu mah. Naon da mungkin teu aya. Tapi bisaan beutana teh pas Robbana atina fid dunya hasanah. Ari bareuta teh gitu kan. Apal gitu pas penutupan teh. Kemudian ketika ibadah Jumat, kita masuk ke masjid dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid sholat 2 rakaat sebelum duduk. Tahiyatul masjid. Bahkan Pak, nilai tahiyatul masjid di hari Jumat menjadi seolah-olah itu lebih utama. Memiliki keutamaan yang berbeda. Sampai Rasulullah SAW menegur Sulaim Al-Ghatafani ketika datang pada hari Jumat. Rasulullah sedang berkhutbah. Lalu ia masuk dan langsung duduk. Itu. Jadi Sulaim Al-Ghatafani.
nembe dongkap jeung langsung duduk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menegur, ya Sulaim, kum farka rok'ataini tajawaz bihima. Wahai Sulaim, berdirilah dan kerjakanlah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dan persingkat sholat. Nah, tong lami teuing. Maka para ulama berkesimpulan kalau ditakdirkan bapak telah dongkapna karena ada sebab-sebab yang lain menurut syariat, maka bapak datang dan khotib sedang berkhutbah, bapak manfaatkan sholat tahiyatul masjid ulah langsung calik. Maka para ulama menyimpulkan boleh bapak sholat terlebih dahulu, tapi tekenging lami-lami teuing dipersingkat we. Komo bapak upami tetelat setengah jam tos di dieu, banyak pahalanya waktu di masjid teh nya tahiyatul masjid lah. Kemudian aya sholat intidor. Sholat intidor teh sholat menunggu imam naik mimbar. Sholat intidor 2 rakaat. Dan sholat intidor itu adalah sholat yang tidak terbatas jumlahnya. Gitu. Dan upami bapak yang sahabatna sholat tanpa jumatan. Itu mangan 2 rakaat, becici gitu kan. Gitu lebar. Jadi boleh bapak oke minta langsung terus-terusan silakan gitu. Ya tak terus-terusan ayeuna bisa tos 4 rakaat nya cali heula sakada bari lelas sowan gitu kan. Jam sabaraha ieu teh? Wah 15 menit naik deui salat deui itu biasa 2 rakaat terus we. Sampai imam naik mimbar. Jadi ketika imam naik mimbar, maka salat intidor itu sudah selesai. Ari salat intidor kanggo mustami kumpul atanapi imam oge aya salat intidor. Anu khatib. Pak? Belum. Mana? Ibu-ibu dah di mata nih bapak-bapak ya mah. Sholat intidor itu. Jadi sholat intidor itu berlaku untuk mustamik saja kata Nabi khatib oke ada sholat intidor. Semua. Nah, semuanya. Karena Pak khotib mah disebut khotib teh pas naik. Hari itu acan naik mah sami rakyat gitu. Jadi sami mustami jumatan gitu. Jadi naon namina teh orang muslim yang melaksanakan ibadah Jumat, makanya sholat intidor oge sami kanggo saha kanggo khotib. Da ari status khotib teh upami atos naik. Hari itu acan naik mah teu acan khotib atuh Pak. Gitu. Begitu. Ya, jadi kayak bapak pilih anu ditugaskan kau khotib jong-jong gitu kan, calik ngantosan padahal ada kesempatan. Ya silakan semampunya saja gitu Pak untuk sholat intidor itu. Mangga. Nah itu. Kemudian Pak yang selanjutnya dilarang memeluk lutut saat mendengarkan khutbah Jumat. Oh gitu Pak. Kurinya putih. Gitu. Anak terus itu lah. Kita teh memeluk lutut. Gitu pula gitu kan. Ya Rasul. Naha anil hukwati yaumal jumu'ati wal imam yaktubu. Rasul melarang duduk dengan memeluk lutut dan pada saat imam sedang berkhutbah. Tapi larangan dia terbikin haram. Tapi imam kehati-hatian. Saud Imam An-Nawawi pilih naon? Pilih batal. Pilih batal. Karena menuju posisi kaki itu teh aduh. Gampang. Gitu kan jantan lekas. Oke. Nah, selanjutnya mengerjakan sholat sunnah ba'diyah Jumat.